Halo teman-teman, adik-adik sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Jasmine Ramadanti, pemateri tentang konten video YouTube dari pihak GDI, yaitu Generasi Digital Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengembangan video dan animasi dengan aplikasi digital, pada pertemuan kali ini seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang teknik dubbing dan pengisian suara pada video. Seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengisi suara. Pengisi suara biasanya berperan dalam mengisi suara untuk film animasi, acara televisi, membacakan narasi film dokumenter, dan mengisi suara iklan radio dan televisi. Jika senang berakting dan memiliki suara unik, mungkin ini adalah karir yang tepat bagi kalian. Untuk menjadi pengisi suara, kita harus rajin mengasah kemampuan yang cukup supaya suara kita bisa memiliki karakter yang unik sesuai dengan audisi pengisian suara karakter yang diikuti. Lalu selanjutnya ada teknik dubbing. Dalam bidang perfilman, penyulihan suara atau yang dikenal dengan istilah sulis suara merupakan proses merekam atau menggantikan suara untuk suatu tokoh karakter. Istilah ini paling kerap digunakan untuk merujuk kepada suara-suara yang direkam dari seseorang yang bukan milik pemain asli dan bertutur dalam bahasa yang berlainan dengan pemain asli tersebut. Tujuan penyulihan suara adalah untuk menyesuaikan percakapan tokoh-tokoh agar dapat lebih diterima sesuai budaya masyarakat setempat. Lalu selanjutnya, ada yang tahu siapa orang yang ada di foto tersebut bersama Doraemon? Ya, orang tersebut adalah almarhumah Nur Hasanah Iskandar. Ibu Nur Hasanah Iskandar merupakan seorang dubber Indonesia. Beliau terkenal sebagai pengisi suara animasi Doraemon yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI, yaitu Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Pasti kaget bukan? Bagaimana bisa seorang tokoh kucing animasi tersebut diisi suaranya oleh seorang wanita? Begitulah contoh pengisi suara atau dubber yang baik. Mereka dapat mengatur suara mereka menyerupai karakter yang diperankan, meskipun karakter yang dimainkan jauh dari karakter suara asli dubber tersebut. Lalu kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu teknik pengisian suara pada video yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah menyiapkan video untuk pengisi suara. Lalu selanjutnya ada merekam suara, dan yang terakhir ada metode menyempurnakan pengisi suara. Pertama-tama kita akan membahas metode yang pertama, yaitu menyiapkan video untuk pengisi suara. Yang pertama ada tulis naskah. Sangatlah penting untuk menyiapkan naskah untuk pengisian suara. Dengan adanya naskah, kita dapat mengetahui berapa lama kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan kapan kita akan berbicara, serta apa yang akan kita bicarakan. Yang kedua, ada pahami peran suara dalam video. Dalam bagian ini ada 2 jenis peran suara dalam video. Yang pertama adalah conversational voiceovers atau pengisian suara. Yang dimaksudkan di sini adalah suara yang digunakan dalam animasi, film, dan iklan. Ciri gaya ini suara yang jelas dan alami, seperti kita sedang berbincang pada audiens. Lalu, jenis suara yang selanjutnya ada hard sell atau announcer voiceovers atau pengisian suara. Yang dimaksudkan di sini adalah suara yang digunakan di iklan dan acara.
Alih-alih berbicara kepada orang seperti jenis yang pertama, pengisi suara berbicara mengenai orang lain. Lalu yang ketiga, siapkanlah mikrofon yang bagus serta komputer untuk merekam. Dengan menggunakan mikrofon yang bagus, diharapkan hasil tulis suara bagus dan jernih. Lalu selanjutnya, latihlah bagian kalian dalam naskah hingga kalian paham sepenuhnya. Cara terbaik untuk berlatih adalah jelas dan ringkas. Setiap kata harus bisa didengar dan dipahami. Lalu memiliki emosi. Berikanlah rasa dan emosi dalam tiap baris naskah dengan nada suara kalian. Jangan biarkan hasil rekaman suara kalian terdengar dingin tanpa emosi. Dan yang terakhir ada konsisten. Perhatikanlah kekonsistenan suara pada rekaman. Jangan sampai hasil rekaman tidak konsisten. Lalu selanjutnya kita akan membahas metode kedua, yaitu merekam suara. Yang pertama ialah persiapkan video yang akan diisi suaranya di layar komputer. Lalu berdirilah saat merekam suara. Dengan berdiri, rongga dada akan terbuka, sehingga suara yang dihasilkan jernih dan jelas. Untuk menghindari suara-suara yang tidak diinginkan, pastikan ruang rekaman hening dan bebas dari gema. Gunakan headphones. Kenapa? Dengan digunakannya headphones yang bagus, kita dapat mendengar suara kita dengan jelas, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas apa yang kurang dari rekaman pengisian suara kita. Lalu berbicaralah dengan suara yang impresif. Hal ini bisa didapatkan dengan cara berakting sembari berbicara. Berfokuslah pada intonasi yang bervariasi. Dan jangan pernah mengucapkan atau suara sejenisnya. Hal ini bukan merupakan hal yang mudah ya, bahkan untuk saya sekalipun. Tipsnya adalah perbanyak latihan supaya kita sadar akan suara sendiri dan bisa mengurangi kebiasaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu menyempurnakan pengisian suara. Ketahuilah bahwa terlalu banyak suara akan merusak alur video. Tidak semua konten media video harus kita isi suaranya. Usahakan konten video dengan pengisian suara seimbang. Bacalah naskah berulang kali. Dengan membaca naskah berulang kali, hal ini akan membantu memberikan keleluasaan pada editor dan sutradara dalam menyunting rekaman suara. Lalu selanjutnya ialah bernapaslah sepelan mungkin. Hal ini dilakukan untuk menjauhi suara yang dapat mengganggu penonton dalam mendengarkan dan memahami konten yang kita buat. Lalu selanjutnya ada sesuaikan naskah sehingga terdengar lebih alami. Dan yang terakhir, pelajarilah cara menyunting dan mengatur suara. Karena kemampuan ini sangat berguna sekali ya dalam pengisian suara untuk konten video yang baik. Setelah membahas metode-metode pengisian suara, kini kita akan lanjutkan dengan membahas aplikasi-aplikasi untuk pengolahan suara. Salah satunya ialah Adobe Audition. Audition dilengkapi dengan fitur-fitur seperti multitrack editing dan mixing, yang pasti akan membuat pengalaman editing audio menjadi lebih mudah dan efisien. Lalu selanjutnya ada Audacity, yaitu adalah salah satu aplikasi untuk pengolahan suara yang gratis dan banyak digunakan kalangan orang ya. Audacity ini dilengkapi dengan alat analisis seperti Bitfinder, Finder Silence, Finder Suara, dan lain-lain. Audacity mendukung hampir semua format file audio seperti MP3, WAV, AIF, PCM, dan lain sebagainya, termasuk MP4. Lalu selanjutnya ada Reaper.
Reaper memiliki kemampuan untuk merekam audio langsung ke mono, stereo, atau bahkan file audio multikanal, bersama dengan kemampuan untuk merekam ke beberapa disk pada saat yang sama untuk redundansi data. Hanya saja, user interface dari Reaper tidak sebagus Adobe Audition, sehingga agak sulit dipakai oleh pemula. Baik, kesimpulan pertemuan hari ini adalah teknik dubbing dan pengisian suara pada video merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuatan video. Teknik pengisian suara pada video dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama ialah menyiapkan video untuk pengisi suara, yang mana di metode ini ada 2 peran suara. Yang pertama ialah conversational voiceovers, lalu yang kedua ada hard sell atau announcer voiceovers. Lalu metode selanjutnya adalah merekam suara. Dan metode yang terakhir ialah menyempurnakan pengisi suara. Dapat disimpulkan pula bahwa dengan memahami cara menyunting atau editing, suara kita dapat menyempurnakan hasil narasi untuk konten video yang akan dibuat. Sekian materi pembelajaran hari ini, semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sampai bertemu lagi ya teman-teman di pertemuan selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang penyebaran video di YouTube. Tetap jaga kesehatan dan patuhilah protokol kesehatan. Terima kasih.